Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik saja ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Aku persilakan teman-teman untuk bersatu dulu sejenak. Satu dulu selesai. Untuk saatnya aku persilakan kepada Grazia. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Ini suaraku udah kedengaran? Oh, udah kedengaran ya. Oke, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Sore hari ini aku nggak tahu teman-teman datang dalam keadaan seperti apa, kondisi seperti apa. Tapi di sini aku mau ngajak teman-teman semua buat kita lupain atau kita hilangkan semua beban pikiran atau kondisi kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi selama 1 minggu ini, dan kita fokus kepada kebaikan Tuhan yang kita alami selama 1 minggu ini. Aku mau ngajak teman-teman semua kita angkat satu lagu pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan Tuhan bagi kami di sore hari ini Tuhan. Kami di sini, kami berkumpul di sini Tuhan. Kami mau sama-sama memuji nama Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Aku mau teman-teman semua semangat. Kita menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mulai dari awal lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya puji Tuhan, teman-teman, sebelum kita masuk untuk kita mendengarkan sedikit firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk firman Tuhan, saya minta yang kasih Bang Rey untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke dalam diskusi dan perenungan firman Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa terdahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan dalam hari ini. Kami boleh menjalani aktivitas, kegiatan kami. Dan kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, untuk sama-sama membina secara khusus dalam pergumulan panggilan pelayanan kami sebagai pengurus ataupun juga PKK. Kami sungguh memohon kiranya Tuhan sendiri yang boleh berbicara, Tuhan sendiri yang boleh mengarahkan, Tuhan sendiri yang juga boleh memantapkan dan memperlengkapi kami di dalam panggilan pelayanan yang Tuhan boleh anugerahkan. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti maksud kehendak-Mu, dan kiranya oleh kuat kuasa dari Roh Kudus, Kau menyanggupkan kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan secara khusus juga dalam pelayanan kami ke depan. Kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan sumber kami, koneksi kami, segala sesuatunya kira boleh berjalan dengan baik. Dalam Tuhan kami khusus, kami menyerahkan waktu pendengar firman. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang dua topik yang sebenarnya cukup besar ya, tapi semoga aku bisa lebih ringkas menyampaikannya.
Ini aku langsung timpa aja atau mau di stop share screen dulu? Oh, oke. Ya. Teman-teman, kita hari ini berbicara tentang profil pemuridan atau kurikulum berbasis profil, dan juga nanti kita akan sedikit bahas tentang bagaimana melakukan atau mengerjakan atau mencapai profil tersebut di dalam melakukan panggilan kita untuk memuridkan. Dan nanti semoga ada waktu di akhir juga aku coba sharing beberapa contoh praktis gitu ya, pengalaman apalagi di masa pandemi ini yang coba aku lakukan. Teman-teman, aku akan mulai dengan bagian yang pertama, kurikulum berbasis profil. Aku nggak tahu seberapa familiar teman-teman, tapi saya pertama kali dengar istilah ini tuh waktu saya melayani di kampus gitu ya, kurikulum berbasis profil itu makanan apa gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya inti dari pembahasan kenapa kurikulum yang berbasis atau berlandaskan profil? Teman-teman, di dalam pembahasan kurikulum, kadang-kadang kita orang-orang yang mikirnya begini ya, gampang mikirnya gini. Oke deh, kasih tahu aja Bang Rey, aku mesti ngajarin apa ke anak-anakku. Kasarnya gitu ya, kalau teman-teman jadi pengurus, jadi PKK, kasarnya kita pengen tahu, aku mesti nyampein apa sih Bang Rey, aku mesti ngapain, kasih tahu, aku mesti ngajarin apa aja. Nah, tapi teman-teman, tujuan kita bukan hanya sekedar menyampaikan bahan-bahan atau topik-topik apa. Karena memuridkan atau pertumbuhan orang itu bukan berdasarkan kamu udah tahu belum topik ini, kamu udah tahu belum topik ini. Sama lah seperti teman-teman berkuliah. Teman-teman selama kuliah punya kurikulum ya, dapat mata kuliah ini, dapat mata kuliah itu, diuji mata kuliah ini lolos nggak, diuji mata kuliah itu lolos nggak. Tapi sebagai seorang sarjana utuh, kalian bukan cuma yang penting nilainya bagus, IP-nya bagus gitu ya, tapi as a person, as a graduate, sebagai seorang sarjana, sanggupkah kalian mengolah pemahaman itu menjadi misalnya alumni yang kemudian menerapkan ilmunya dengan baik, berintegritas, profesional, cakap, bisa bekerja sama, dan sebagainya. Dan itu banyak hal nggak diajarkan di kurikulum gitu ya. Tapi selama prosesnya teman-teman dibentuk. Nah, kurang lebih gambaran yang sederhana itu menggambarkan proses pemuridan kita juga. Kita bukannya ya udah kasih tahu lah, aku mau jadi pengurus jadi PKK tuh mesti ngajarin apa aja, mana kisi-kisinya, aku pelajarin, nanti aku nggak sampein selesai. Tapi kita sedang mau membentuk pribadi murid tersebut. Teman-teman, aku mungkin kalau yang kalian sering udah pengurus PKK, aku mungkin akan ngulang beberapa materi, tapi itu materi dasar yang perlu selalu kita ingat. Kenapa kita memuridkan? Kita memuridkan di dalam satu cerita besar Tuhan, bahwa Tuhan mencipta segala sesuatu, dunia dan isinya, tetapi kita memberontak. Dan ketika kita memberontak, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan berikan janji, Tuhan berikan panggilan, dan kemudian itu digenapi janji keselamatan, panggilan keselamatan itu di dalam Kristus. Tapi setelah Kristus menyelesaikan, menggenapkan karyanya di kayu salib, mati dan bangkit, naik ke surga, dunia nggak berhenti, gitu ya. Dunia nggak selesai, tapi masih ada kita yang sekarang. Dan kalau begitu, apa bagian kita? Kita sekarang dipanggil untuk menjadi umat yang menyaksikan, atau mungkin kalau pakai bahasa Kisah Rasul, kamu akan menjadi saksiku. Kalau pakai bahasa kitab-kitab Injil, kitab Matius mungkin yang lebih terkenal, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku kamu. Jadi kita sekarang menjadi umat yang dengan satu panggilan, satu misi mewartakan apa yang Kristus lakukan dan kabar baik yang kita miliki di dalamnya. Sembari kita juga masih menanti kedatangan Tuhan yang kedua, menggenapkan kerajaannya, menggenapkan kekuasaannya, di mana di situ akan ada penghakiman terakhir buat orang yang nggak percaya, yang menolak Tuhan. Penghakiman menakutkan. Tapi bagi kita yang menjadi murid dan percaya, penghakiman itu menjadi sesuatu yang kita rayakan. Kenapa? Disitulah ketidakadilan akan dijawab, kepedihan,
kecurangan, kejahatan yang masih kita lihat selama ini, itu akan dihukum semestinya. Dan kita akan menikmati hidup di dalam relasi yang baru bersama Tuhan, di dalam ciptaan langit bumi baru, dengan satu umat yang telah ditebus dan diselamatkan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam salah satu perikop yang terkenal ya, Matius 28, ketika Yesus memberikan perintah terakhir kepada murid-muridnya setelah dia mengenapkan karyanya, mati dan bangkit untuk menggantikan hukuman yang harus kita terima, supaya sekarang yang percaya kepada Yesus tidak binasa dan bisa memperoleh berkat karunia Allah dari kesempurnaan yang Yesus lakukan. Nah, kalau kalian perhatikan di ayat 28 sampai 20, kalimatnya menarik ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena aku adalah penguasa, adalah raja segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena sekarang aku berkuasa di sorga dan di bumi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Kita dipanggil, kata kerja utamanya itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan buat banyak-banyakan, bukan buat Kristen-kristenisasian, tapi semua bangsa murid. Murid artinya apa? Mengenal, tahu siapa Yesus. Karena memang di dalam dialah kita memperoleh hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Nah, ketika Yesus bilang ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Teman-teman, Yesus tuh nggak kasih PDF gitu ya, ajarlah melakukan segala sesuatu. Oke, semester pertama kamu ajarin dia begini, semester kedua kamu ajarin dia begini, semester ketiga kamu ajarin. Belum ada semesteran zaman Yesus. Jadi Yesus cuma bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita sekarang pembinaan, mungkin kita bilang ya, bentar Yesus, perintah yang mana gitu. Kita fokusnya ya udah, jadi kurikulumnya yang mana Tuhan? Kasih blueprint-nya dong, kasih lembaran manualnya. Tapi teman-teman, bagi saya ketika Yesus tidak memberikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, terus kemudian dikasih bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bagi saya itu memberikan, itu sebuah anugerah, memberikan kita ruang untuk berpikir. Kalau begitu, bagi setiap orang yang aku muridkan, perintah Tuhan seperti apa yang perlu kuajarkan? Dan teman-teman, bagi saya, disitulah keunikan pemuridan kita. Kita bisa menjadi orang yang secara personal mendoakan dan memikirkan apa yang diperlukan oleh orang tersebut untuk dia bertumbuh menjadi murid Yesus yang dewasa dan utuh. Itulah yang dimaksud berbasis profil. Kurikulum tetap ada. Maksudnya kita tahu gitu ya, kita mungkin pakai bahan MHB, bahan penginjilan, tapi sebenarnya yang paling mendasar, teman-teman dipanggil untuk memikirkan dengan tulus dan penuh kerendahan hati, apa sih yang kita ingin sampaikan kepada mereka yang kondisinya berbeda-beda. Sama juga kalau teman-teman jadi calon pengurus, tentuin topik tema apa, PJ gitu ya, PM. Apa yang dibutuhkan, bukan cuma ngulang gitu ya, semester lalu bikin ini, maka semester sekarang bikin ini, tapi kita bisa doakan, pikirkan apa sih yang diperintahkan Tuhan yang perlu diangkat atau dibahas, karena itu menjadi kebutuhan mereka supaya mereka bisa menjadi murid Tuhan yang utuh. Nah, teman-teman, semoga itu menjadi penjelasan atau landasan yang menolong kita untuk membahas. Nah, kalau oke lah, berarti kita harus pikirkan ya Bang, yang paling dibutuhkan itu seperti apa. Cuma masa nggak ada kisi-kisinya sama sekali gitu ya. Banyak banget perintah Tuhan. Perintah Tuhan juga disuruh pergi, kamu ke kota ambil keledai. Mas, apa juga itu juga perintah gitu ya. Cuma apa maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman, tentu ada banyak cara menyimpulkan. Tapi saya selalu suka paling sederhana itu dari Markus 3. Markus 3 ayat 13 sampai 15 itu memberikan seperti potret dinamika perintah atau murid yang diinginkan. Panggilan murid. Teman-teman, Yesus
akan ajarkan mereka banyak hal. Yesus akan ajak mereka melakukan banyak hal. Tapi sedari awal ini yang menjadi kerangka Yesus ketika memanggil murid. Dan bagi saya ini menyasar kepada karakter atau profil murid-murid yang dipanggil. Bukan cuma sekedar aku mesti nyampein apa. Teman-teman lihat 3 hal itu ya. Aku sering pakai istilah itu. Seorang murid adalah seseorang yang dipanggil kepadanya, call to him. Bukan cuma call to him, tapi juga dipanggil untuk beserta Tuhan, call to be with him. Tapi bukan cuma dipanggil kepadanya untuk beserta dengan dia, murid juga seorang yang dipanggil untuk diutus memberitakan Injil dan menyatakan kerajaan Allah. Called for him. Bagi saya ini salah satu kesimpulan paling sederhana dan cukup komprehensif menggambarkan apa itu seorang murid. Tentu ada banyak deskripsi lain dalam Alkitab, tapi saya paling sederhana pakai bagian ini karena itu cukup menjadi reminder buat kita. Artinya teman-teman, ketika kita misalnya contoh teman-teman kan diajarin di MHB bab 2 saat teduh atau di bab 3 berdoa. Teman-teman, kalian bukan cuma ngajarin orang bisa saat teduh, bukan cuma ngajarin orang bisa berdoa. Atau di bab 4, bab 5, teman-teman bersekutu, bab 6 melayani. Teman-teman bukan cuma ngajarin orang bisa bersekutu, orang bisa melayani. Di balik saat teduh dan doa, kita sedang memanggil orang datang kepada Tuhan, call to him. Di balik kita ajak mereka membaca firman tiap hari, ikut beribadah dalam persekutuan, kita sedang membentuk orang untuk menyadari panggilan menyertai Tuhan, call to be with him. Ketika kita ajarin bersaksi, melayani, menggunakan talenta, waktu, bakat, kita bukan cuma sekedar ngajarin orang supaya bisa mau melayani, terampil melayani, bisa bikin kekuatan dan kelemahan dalam hidupnya, tapi menjadi orang yang sadar dirinya diutus Tuhan. Itu maksudnya profil. Jadi di balik kurikulum tema-tema, kita sedang membentuk orangnya, bukan cuma memakaikan bajunya. Semoga penjelasan itu semakin membuat teman-teman yakin gitu ya. Kalian diminta ngapain sih? Kalian diminta bergumul ngapain sih? Kalian bukan cuma diminta pinjem tenaga dong, ngajarin orang saat teduh, pinjem tenaga dong, ngajarin orang berdoa, pinjem kepala dong, mikirin tema-tema. Tapi kita sedang melayani dan membentuk murid-murid, mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi murid. Nah, aku bahas sedikit penjelasan. Call to him, saya sering simpulkan sederhana, kita belajar atau kita mau membentuk orang cinta sama Tuhan, cinta sama Yesus. Kenapa? Karena James K. Smith, saya suka kesimpulannya ya, memberikan kesimpulan yang menarik. Manusia bukan seorang pertama terutama pemikir, bukan pertama terutama seorang pemercaya, tapi seorang pecinta. Kita bukan ingin mahasiswa tahu doang tentang Tuhan, mikir doang tentang Tuhan, nantang mau percaya atau enggak doang, tapi sebenarnya kita sedang membentuk mahasiswa yang mau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Mencintai Yesus yang telah mencintainya dengan begitu berharga. Teman-teman, karena itu sadarilah teman-teman jadi calon pengurus, jadi calon PKK. Kalian sedang, kalau aku boleh bilang ya, comblangin gitu ya, comblangin jelek banget ya. Ya maksudnya kalian bukan cuma ngejagain orang, ayo seminggu ini udah baca firman belum? Ayo seminggu ini udah datang PJ belum? Tapi kita sedang membentuk hati. Gimana caranya membentuk cinta, membangun cinta? Kalian mungkin perlu hadir bersama mereka. Kalian perlu tahu apa sih yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi kesulitan mereka. Kalian yang perlu tunjukkan betapa Tuhan mencintai. Mereka mungkin nggak ngerti Tuhan peduli.
tapi kehadiran kalian menjadi jalan. Mereka ngeh Tuhan sayang, dan karena itu mereka bisa cinta sama Tuhan. Teman-teman, kita sedang dipanggil mengajak orang untuk mencintai Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua, bukan cuma mencintai. Nah, bagaimana membangun cinta itu? Kita diajak untuk menolong mahasiswa berjalan menyertai Yesus. Cinta itu nggak tiba-tiba, gitu ya. Cinta nggak seketika tiba-tiba langsung langsung terbeban, langsung demen gitu. Karena itu kita bisa bersama mereka, praktik bersama, bisa imitasi. Mereka melihat seperti apa kita belajar mencintai Tuhan. Oh, Bang Rey, udah lagi pandemi, kuliah juga lagi susah, tapi kok masih mau melayani. Kuliah banyak tugas, tapi kok Bang Rey masih ngingetin baca firman. Masih bisa dia berbagi firman. Masih bisa, yuk udah satu dulu belum? Yuk satu dulu bareng. Kenapa? Nah, teman-teman, dengan kita hadir untuk sama-sama menyertai Tuhan melalui firman dan kehadiran kita sesama, itulah yang membentuk dan menolong mereka melihat bahwa Tuhan mengejar cinta mereka. Tuhan, He is after nothing less than your wants, your loves, your longing. Tuhan tuh mengejar rindu mereka. Teman-teman, kalau dulu waktu pertama kali saya bertobat di kampus, saya tuh nggak pernah kebayang apa artinya Tuhan sayang kalau nggak ada PKK saya. Saya membayangkan Tuhan itu penjaga hukum, rada serem, gitu ya, kayaknya takut untuk didatangi. Tapi waktu itu PKK saya itu adalah orang yang menunjukkan kepedulian, dan dia nanyain, kamu kenapa mau masuk fisika? Waktu itu apa pertimbanganmu? Wah, kamu, dia mendengar saya gitu ya, dan dia bilang, ya udah aku doakan ya, semoga bisa mengerjakan kuliah dengan baik dan sebagainya. Kehadiran kita dan kemudian ajakan PKK saya, yuk kita baca firman bareng, yuk kita persekutuan bareng. Kehadiran kita untuk sama-sama menyertai Tuhan, itu yang menolong saya untuk menyertai Tuhan. Karena jujur aja, 20 tahun nggak kenal Tuhan, saya pengennya kabur dari Tuhan. 20 tahun saya nggak, saya masuk kuliah tahun berapa ya? Umur 18 kan ya, 18, 19. 19 tahun kebiasaan kabur dari Tuhan, habis jatuh pornografi, lari dari Tuhan, habis melakukan dosa, sembunyi dari Tuhan. 19 tahun kebiasaannya kabur dari Tuhan, itu nggak nyaman baca firman, nggak nyaman bersekutu, nggak nyaman berdoa. Saya butuh rekan yang menolong saya melihat kalau saya orang berdosa yang dikasihi, dan seperti itulah saya menyertai Tuhan, mengenal Tuhan. Dan teman-teman, jelas ini lebih daripada sekedar materi, bahan, menyampaikan bahasan. Ini berbicara tentang berbagi hidup. Teman-teman, kalau kurikulum mau disampaikan bisa nggak? Bisa. Kurikulum bisa disampaikan dengan pertemuan. Tapi profil itu dibangun dari pribadi. Kalian bisa selesai semua bahan yang perlu disampaikan, bab-bab buku PA bisa telah dibahas. Tapi anak-anak yang kita bimbing begitu-begitu aja. Dan mohon maaf ya, kita pun juga nggak resah mereka begitu-begitu aja gitu. Ya udahlah, yang penting gue udah sampaikan. Teman-teman, mari hadir untuk berjalan bersama mereka, sama-sama menyertai Tuhan. Kita pun murid, kita kan juga menyertai Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan yang terakhir, bagi saya profil yang terakhir bukan hanya untuk tadi kan dipanggil mencintai Tuhan, berelasi dengan Tuhan, menyertai Tuhan melalui firman, melalui kehadiran satu sama lain.
tapi juga kita tolong mereka melihat bahwa hidupnya itu adalah hidup yang misioner. Hidupnya itu untuk dipanggil untuk Tuhan. Dan saya berbicara tentang potensi kita sebagai mahasiswa. Bahwa mereka adalah pemimpin. Pemimpin bukan berbicara masalah jabatan, tapi berbicara masalah pengaruh. Sanggup menolong orang lain berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Ketika kamu melayani adik-adik HTB-mu, adik-adik KPIM-mu, adik-adik kelompok kecilmu, mereka bisa menjadi orang yang memberikan dampak, menjadi pemimpin. Mungkin itu di keluarga, mungkin itu di pergaulan mereka, mungkin itu persahabatan. Bahkan nanti bagi generasi setelah mereka yang akan masuk ke kampus, mereka sedari awal adalah calon pemimpin. Dan bukan cuma calon pemimpin buta, mereka adalah orang-orang intelektual. Intelektual bukan cuma berbicara gelar, tetapi berbicara tentang seseorang yang sanggup berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak. Kalau saya ganti kata masyarakat, memberi arah kemana seharusnya keluarga, abang, kakak, adik mereka bergerak. Memberikan arah kemana seharusnya teman mereka, sahabat mereka, adik layan mereka bergerak. Teman-teman saat ini pun juga adalah pemimpin intelektual. Kalian bukan cuma orang yang diminta oleh divisi kerohanian, kerja ini, lakukan. Kalian adalah orang-orang yang sanggup berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya apakah kalian bergerak. Kemana seharusnya mahasiswa Kristen PMU Krida semester ini bergerak. Teman-teman, itu semua adalah panggilan untuknya. Kita pun mengalami dan kita mempersiapkan adik-adik kita sadar mereka pun juga akan dipanggil untuk Tuhan. Karena itu pikirkan secara mendalam apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka kerjakan untuk menjadi berkat, garam, dan terang dimanapun Tuhan tempatkan. Selama mahasiswa mungkin menjadi pelayan, pengurus, atau terlibat aktif di dalam berbagai kepanitiaan. Setelah alumni pun tetap bisa memuridkan, menjadi berkat melalui ilmu, melalui pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat ya di balik kurikulum atau di balik bab-bab yang disampaikan, kita sedang membentuk orangnya. Kita sedang membentuk pribadinya. Teman-teman bukan cuma diminta waktu setahun, 2 tahun, selesain MHB. Itu kita pengen. Atau selesaikan materi. Betul, kita rindu. Tapi materi itu bukan tolak ukur. Kita sedang memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa AKK. Bukan cuma jadikanlah semua bangsa selesai bahas MHB, jadi murid. Ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan. Apa ringkasan perintahnya? Salah satu yang kita ambil dari Markus 3. Dipanggil mencintai Tuhan, dipanggil menyertai Tuhan, dan dipanggil atau diperintah untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam bahasa PMK, sebenarnya kan proses call to him, call to be with him, call for him, mencintai Tuhan, berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hidup dipakai Tuhan, itu kan proses seumur hidup ya. Kita pun sampai sekarang juga melakukannya. Nah, tapi dalam keterbatasan waktu perkuliahan dan juga kedewasaan yang kita rindukan, kita rangkum. Itulah yang teman-teman mungkin kenal dengan istilah P1, P2, P3, P4. Penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, pengutusan. Ketika mahasiswa masuk, kita beritakan kabar baik bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka dan memanggil mereka untuk Tuhan mencintai mereka supaya mereka bisa mencintai Tuhan dan menikmati hidup yang berkelimpahan. Nah, tapi bukan cuma sadar ada Tuhan yang cinta, semakin kenal dong, semakin tahu berjalan bersama. Tapi bukan cuma semakin tahu, semakin kenal, bagaimana hidupmu juga menjadi saksi. Mengalami juga, pergi jadikan semua bangsa muridku. Disitulah kita melipat ganda. Dan disitulah kita diutus. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir. Nah, teman-teman, tentu
ini sekali lagi menjadi kerangka, tapi ya tentu nggak jadi seperti apa ya. Kita nggak jujur aja, kita nggak bisa ngeliat orang Ella udah P1 belum P2 atau Sevaka udah baru P3 nih tapi belum P2. Orang tuh nggak segampang itu. Contoh ya, kita sekarang mungkin lagi di tahap P3, teman-teman calon pembina, calon pengurus, calon PKK kan sedang diperlengkapi kan untuk melayani gitu ya, call for him, diperlengkapi, dipersiapkan, mungkin transisi dari P2 P3 gitu. Tapi apakah teman-teman masih perlu diingatkan, ayo cinta Tuhan. Apakah teman-teman masih perlu, ayo percaya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu jangan berhalakan hal-hal yang lain dalam hidupmu. Kita akan sadar, kita juga masih perlu diingatkan gitu ya. Nggak ada yang lolos, gitu. Nggak ada yang udah centang P1, nggak pernah diomongin lagi. Centang P2, nggak pernah diomongin lagi. Centang P3. Kan kalau orang udah diutus, terus kayaknya nggak pernah bisa diajar lagi dong. Udah lolos semua. Artinya saya lebih suka melihat ini seperti gambar di slide itu ya, seperti multifaset, seperti kepingan puzzle yang menjadi satu gitu ya. 4 sisi persegi itu ya persegi itu gitu. Jadi teman-teman ya nggak ada yang terlalu jago penginjilan, nggak ada yang udah terlalu jago bahan jadi murid, nggak ada yang sebaliknya, nggak ada yang kayaknya udahlah penginjilan aja, nggak usah diajarin lipat gandaan. Setiap orang bisa diajarin sedari awal pun untuk menjadi berkat, untuk bisa terlibat melayani dalam cara-cara yang lebih sederhana, untuk bisa tahu hidupnya dipanggil untuk Tuhan, meskipun nggak langsung yang kompleks atau jadi PKK, tapi dia tahu misalnya melayani jadi pendoa syafaat, melayani menjadi operator Zoom, itu kan mungkin mereka masih belajar tentang Kristus, tapi udah terlibat melayani. Nah itu gitu kan akhirnya dalam realitanya nggak saklek langkah tahap begitu, tapi sebuah multifaset yang bisa kita sesuaikan. Nah, di dalam rangka itulah, teman-teman, saya masuk ke bahan yang kedua. Kita merindukan kualitas pemuridan atau dinamika pemuridan yang menolong mereka mengalami semua hal ini. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang disebut dinamika kelompok kecil. Dinamika pemuridan lebih tepatnya. Mau lewat kelompok kecil, mau lewat persekutuan besar, tapi itulah yang bisa kita doakan menjadi kerinduan. Apa dinamika pemuridan? Sekali lagi, ada banyak deskripsi di dalam Alkitab. Saya ambil yang paling sederhana dan yang paling bisa dilihat contohnya dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 47 itu gambaran cara hidup jemaat mula-mula. Dan hidup jemaat mula-mula itu adalah hidup murid kan, hidup murid juga gitu. Dan perikop ini cukup sederhana, gampang dimengerti, banyak contohnya. Jadi karena itu saya suka kayak gitu ya. Kalian bisa lihat juga dinamika pemuridan Paulus ke Timotius. Kalian juga bisa lihat dinamika pemuridan dari Yesus kepada ke-12 muridnya. Tapi bagi saya yang paling gampang, yang cukup kentara, itu bagian yang Kisah Rasul 2 ini. Aku simpulkan berdasarkan pembagian Bapak Johnson 4 hal. Yang pertama, kita ingin membentuk murid yang senantiasa belajar. Belajar apa? Intinya ya belajar firman Tuhan. Memperhatikan, kalau di ayat 42, memperhatikan pengajaran rasul-rasul firman Tuhan. Kenapa mereka bisa mencintai Tuhan? Bagaimana mereka bisa beserta firman, beserta Tuhan? Adalah dengan belajar firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa tahu hidupnya untuk Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, ketika mereka tahu dari firman Tuhan. Makanya kita mau ajar mereka firman Tuhan. Mereka bisa diskusi, mereka bisa nanya, mereka bisa bandingkan. Bang Rey, kata Mama, yang penting nilai bagus. Terserah caranya gimana. Tapi kalau gitu boleh nyontek. Nah, apa kata Tuhan? Nah, apa yang dia pelajari, apa yang dia bawa dari budaya, dengan firman, itu seperti apa? Nah, kita mau belajar bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana menyertai Tuhan, bagaimana menjadi komit untuk Tuhan melalui firman. Dan itu unravel the mystery together. Masih banyak aspek tentang Tuhan yang kadang-kadang kita bingung, kita nggak tahu. Karena itu belajar, diskusi bersama. Teman-teman pimpin mereka membaca dan merenungkan firman. Karena itulah yang membentuk pribadi mereka.
Yang kedua itu bagaimana membangun cintai Tuhan beserta Tuhan adalah dengan bersekutu. Karena persekutuan itulah yang menolong setiap murid bisa menjalani hidup sebagai satu keluarga Tuhan. Menjadi anggota satu keluarga Tuhan menolong semakin mengenal Tuhan seperti apa. Saya kasih contoh sederhana ya. Kalau selama di PM nggak pernah belajar melayani atau nggak pernah belajar peduli, nggak pernah belajar mengasihi, ada yang kekurangan, ada yang kesulitan, bayar uang kuliah, kemudian kita waktu mau kumpul bantuan, terus kita nggak pernah kayaknya kita nggak mau, itu kan urusan dia. Mohon maaf teman-teman, saya nggak yakin setelah alumni dia menjadi orang yang bersedia untuk bermurah hati membagikan apa yang dia miliki bagi orang lain. Jadi persekutuan itu tuh seperti miniatur bagaimana hidup di tengah komunitas dan di tengah perkumpulan dengan sesama. Teman-teman, karena itu saya selalu suka dengan kalimatnya Bapak John Stott ya tentang persekutuan. Kita mau membentuk orang yang caring. Christian fellowship is Christian caring. Belajar perhatian. Dan apa sih perhatian? Christian caring is Christian sharing. Kita mau mengajak murid-murid itu belajar berbagi. Apa yang membuat dia yakin hidupnya untuk Tuhan dan menjadi berkat buat sesama adalah ketika dia belajar berbagi di dalam persekutuan. Teman-teman jangan lupa ya, calon pengurus dan calon PKK itu bukan dibentuk dari pembinaan, tapi dibentuk dari pengalaman hidup bersama. Pembinaan hanya memperlengkapi bagian-bagian yang perlu diingatkan, tapi hati yang melayani, hati yang mau menjadi hamba, beban melihat orang kesulitan dan mau menolong, itu nggak bisa dari pembinaan. Itu dari pengalaman hidup bersama di PM Ukrida. Jadi teman-teman jangan berpikir, oke, ada orang kalau dikasih pembinaan 1000 pembinaan, jadilah dia orang yang punya hati. Belum tentu, teman-teman. Sebaliknya, mungkin kamu nggak punya banyak perlengkapan, nggak punya banyak pengertian atau pemahaman yang gimana-gimana banget, tapi kamu tahu, kamu punya sesuatu untuk kamu bagikan kepada orang. Disitulah profilmu terbentuk, called for him. Itu pengalaman dari hidup bersekutu. Yang berikutnya, murid yang beribadah. Bagi saya ini kentara banget ya, kalau mau mencintai Tuhan, call to him, to be with him, jelas kita mau sama-sama beribadah. Ibadah bukan cuma masalah worship, ibadah bukan cuma masalah nyanyi, ibadah bukan cuma masalah ikut Zoom, tapi kita mengingat Yesus Kristus. Kalau dalam perikop yang kita baca, memecahkan roti dan berdoa, itu bukan bagi-bagi konsumsi, tapi itu sedang perjamuan mengingat karya Kristus, yang kita tahu sekarang mungkin perjamuan kudus. Teman-teman, disitulah kita mengkurit, memilah, menelisik hati kita. Siapa yang kita cintai? Kenapa? Karena you are what you love and you worship what you love. Karena kamu adalah yang kamu cintai dan kamu pasti menyembah yang kamu cintai. Padahal kita ingin membentuk call to him, mencintai Tuhan. Nah, ibadah, kesempatan bersekutu, baik itu melalui persoalan besar, melalui kelompok KPIM, kelompok kecil, adalah kesempatan mengaku dosa, mengosongkan hati gitu ya, diteliti oleh firman, mengingat kembali apa yang Kristus lakukan. Itulah yang membangun cinta kita. Ya sama ya teman-teman, saya sering kasih contoh begini ya. Kalau mau cinta sama pacar kita ya jangan liatin pacar orang lain gitu ya. Kalau mau makin sayang sama pacar kita ya jangan liatin IG, stalkingin IG pacar orang. Lama-lama kamu akan merasa kayaknya dia lebih cantik ya. Terus kemudian dia lebih cantik, responmu adalah kok pacarku nggak cantik ya. Ketika pacarku nggak cantik, kayaknya kita nggak cocok deh. Kayaknya kita udah nggak sejalan deh. Ya karena kamu
ngeliatinnya yang lain kayak gitu ya. Jadi teman-teman dalam hidup berkuliah, kadang-kadang kan ada aja gitu ya, punya susah, tekanan dari rumah, keluarga, orang tua. Kadang-kadang itu mengalihkan pandangan kita gitu. Tapi kesempatan beribadah, tentu sekali lagi ya, ibadah bukan cuma masalah nyanyi, bukan masalah apa, tapi bersekutu bersama, memuji Tuhan, mengaku dosa, belajar firman, mengingat Kristus adalah kesempatan kita kembali menelisik. Dan yang terakhir, kita rindu melatih atau membimbing murid yang melayani, yang bersaksi. Di ayat 47, mereka bukan cuma pengaruhnya ke dalam, tapi juga punya pengaruh keluar, gitu ya. Kuasa dan kesaksian hidup mereka itu Tuhan bilang disukai semua orang dan Tuhan tambahkan jumlah. Teman-teman, apa yang membuat orang mau hidup buat Tuhan, terlibat dalam pelayanan? Sekali lagi, itu bukan pembinaan atau bukan apa ya, bab materi PA MHB mana. Itu bisa menolong. Tapi tanpa kehadiran kita membentuk profil hati mereka, called for him, bahwa kamu hidup untuk Tuhan. Udah dikasih kesempatan pelayanan, udah dibukakan pengertian pelayanan sampai berbusa, selalu ada 1001 alasan buat bilang, kayaknya belum deh, kayaknya bukan saatnya deh, kayaknya nggak bisa, belum sanggup. Dan itu sama sekali bukan prinsip kekristenan. Di dalam kekristenan, melayani bukan karena sanggup, tapi pemberian Tuhan, anugerah, dan diresponi dengan kesetiaan dan komitmen untuk mau taat percaya kepada Tuhan. Itu dibentuk dari mana? Dari kesempatan latihan melayani bareng. Dimintain tolong jadi operator slide, dimintain tolong untuk kasih kesaksian, dimintain tolong untuk sharing apa yang dinikmati hari ini kepada teman-teman yang lain. Itulah kita sedang menolong mereka melayani dan bersaksi. Nah, jadi kalau aku simpulkan sederhana, ini salah satu apa ya, infografik yang pernah pakai gitu ya, pemuridannya 4 aspek dinamika itu ya. Lihat panahnya. Panah bawah ke atas, Tuhan mengajar, murid yang belajar firman Tuhan. Panah bawah ke atas, kita beribadah, kita menyembah, kita mengingat Tuhan, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, menilik hati kita. Panah luar ke dalam, kita belajar mengasihi, kita belajar bersekutu, kita belajar rendah hati, sabar, peduli. Panah dalam keluar, kita belajar melayani, kita belajar bersaksi, kita belajar menggunakan ilmu kita, talenta kita, uang kita, dan sebagainya. Itu semua yang membentuk murid yang mencintai Tuhan, yang menyertai Tuhan, dan tahu hidupnya dipanggil untuk Tuhan. Itulah yang menolong mereka bertumbuh dalam 4 aspek. P1, P2, P3, P4. Kalau ilustrasi lain, teman-teman mungkin pernah lihat yang Bang Alex sering juga sampaikan, ilustrasi roda ini ya. Kristus di pusat, cinta Kristus, cinta Tuhan, beserta Tuhan, itulah yang menggerakkan dia hidup bagi Tuhan. Dari mana aspeknya? Firman dan doa. Vertikal, firman, Tuhan mengajar, doa, kita mengingat Tuhan, beribadah. Aspek vertikal. Ke dalam kita bersekutu, keluar kita bersaksi. Nah, teman-teman, aku juga diminta untuk kasih contoh sedikit. Bagaimana di masa pandemi. Teman-teman, contoh untuk dinamika di masa pandemi. Saya sadar selama pertemuan online atau maksudnya di masa pandemi seperti ini, nggak bisa kayak dulu gitu ya, pertemuan 2 jam terus online 2 jam. Capek orang. Karena itu perlu penyesuaian. Misalnya, saya contoh ya, ini pengalaman saya selalu batasi pertemuan produksi saya itu 60 menit. Karena mereka kuliah 1,5 jam, mereka rapat apa 1,5 jam, capek mereka. Saya biasa gini, pertemuan 60 menit, kalau setelah itu mau ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, bercanda-bercanda, silahkan. Tapi maksudnya 60 menit, kalau ada yang mau cabut, istirahat, nggak apa-apa. Tapi yang mau stay, ngobrol-ngobrol, silahkan.
Nah, dalam 60 menit, misalnya saya menyambut mahasiswa baru ya, saya sadar saya nggak bisa langsung kayak, yaudah yuk kita bahas firman gitu. Kita nggak kenal, orang belum percaya, orang belum tahu siapa kita, kita juga belum tahu siapa dia, seperti apa orangnya. Jadi mungkin ada penyesuaian gitu ya. Beberapa pertemuan awal tuh saya lebih banyak fellowship sama sharing gitu ya, kenalan dan sebagainya. Tapi ketika nanti sudah bisa lebih kenal, lebih lebih bertumbuh relasinya, saya mungkin bisa kembali ritmenya yang normal. Nah, kalau kalian lihat itu kan beda ya, fellowship 40 menit, ngobrol-ngobrol, kenalan, 2-3 kali pertemuan, bahkan kadang-kadang sampai 5 kali pertemuan. Tapi nanti kalau udah kenal, kalau udah 2-3 kali atau udah 1 semester, udah sampai UTS gitu, ya udahlah mau kenalan sampai ke berapa kali, ya udah nggak usah terlalu panjang fellowship-nya. Itu bisa untuk bahas firman lebih panjang. Kayak gitu-gitu. Jadi eh, dan ini pun di luar pertemuan 60 menit, saya sadar nggak bisa ngebentuk relasi atau ya ngebentuk orang dari relasi cuma 60 menit. Perlu saya percakapan personal setiap minggu, saya ganti-gantian gitu ya, minggu ini sama si ini, minggu ini sama si ini, atau berikan perhatian-perhatian informal, beliin makanan, gojekin makanan dan sebagainya. Di situ mereka melihat, oh ini dinamika bersekutu ya, oh ini dinamika saling memperhatikan, oh kita belajar firman bareng, oh nggak cuma waktu hari ketemuan, tapi saya bisa sharing hidup saya di luar 60 menit, itu seperti jadi sahabat. Disitulah pelan-pelan kemudian saya tolong mereka lihat Tuhan sayang sama mereka, mereka dipanggil untuk mencintai Tuhan. Tuhan peduli sama mereka dan mau berjalan, dan mereka dipanggil berjalan mengiring Tuhan, dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh yang saya lakukan. Ini kalau mau lebih detail gitu ya. Misalnya, kalau waktu masih awal-awal kenalan, saya mungkin banyak aktivitas di bagian fellowship atau sharing gitu ya. Minta mereka ceritain latar belakang, pakai gambar-gambar, deskripsikan dirimu dalam 3 lagu, suruh pilih mereka lagu yang menggambarkan diri mereka. Terus waktu itu ada yang pilih keong racun. Kenapa gitu ya pilih perkenalan dirimu keong racun? Ya cuma ya itu cara mereka mengekspresikan diri. Nanti kalau udah ritme normal, nggak perlu terus-terusan begituan, capek juga kan. Tapi kamu bisa ubah, misalnya seminggu ini apa 3 kata yang paling menggambarkan misalnya. Jadi kita bisa sesuaikan, kita bisa persiapkan. Kenapa? Kita tahu ujungnya, profilnya, kita tahu apa yang mau kita sampaikan kurikulumnya, kita tahu dinamikanya, dan dinamika itu bisa kita sesuaikan. Ingat, kalian adalah pemimpin intelektual, sanggup berpikir secara mendalam dan memberi arah kemana seharusnya persekutuan atau kelompok kalian bergerak. Tentang pujian dan doa, mungkin kalau pertemuan awal nggak harus langsung sharing satu-satu, capek. Langsung, mungkin saya nggak perlu pertemuan awal tanya satu-satu gitu ya. Saya tanya aja, kalau kamu, Ella, misal contoh ya, Ella apa ya? Gimana seminggu ini? Oh, gini, 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 Bang. Oke, aku doain ya. Kita doain bentar ya. Aku langsung doain. Amin. Oke, selanjutnya. Sevaka gimana kabarnya hari ini? Oh, ini. Oke, aku doakan ya. Yuk, teman-teman kita ikut bareng doain. Mereka nggak ngerti. Yuk, mari sama-sama kita berdoa. Mari dengan setengah suara kita. Mereka nggak bisa, nggak kayak gitu. Mereka perlu melihat. Oh, kayak gitu ya. Cerita didoain. Itu pertemuan awal. Tapi nanti kalau udah ritme udah normal, kita mungkin bisa lebih panjang gitu ya. Play lagu rohani, terus boleh gantian ngomong. Kamu dari lagu ini keinget apa? Atau bagaimana yang menarik dari lagu tersebut? Misalnya. Jadi kita bisa sesuaikan dinamikanya di masa online gini. Kalau kamu kan mahasiswa, kamu ngerasa capeknya seperti apa ya di hari itu, padatnya seperti apa, di semester itu kegiatan seperti apa, kamu bisa sesuaikan. Oh, jangan salah teman-teman ya, saya sering banget udah tadinya mau bahas bahan, pas kumpul habis ujian muka mereka mumet. Ya saya sebagai pemimpin, kalau saya persiapan dengan baik, saya tahu ya udah nggak apa-apa, hari ini sampai segini aja. Saya nggak panik, kenapa? Saya tahu, oke nggak apa-apa hari ini sampai segini. Nanti berikutnya saya akan begini. Kita nggak dikuasai bahan, kesannya gini, aku udah persiapan, mesti tersampaikan, hari ini mesti terjadi. Itu bukan kamu pemimpinnya, itu bahan pemimpinnya. Itu kurikulum pemimpin.
Kamu yang paling tahu. Kak, bahan itu cuma tools. Kurikulum itu cuma tools. Tapi yang memuridkan siapa? Kamu dengan anak-anakmu. Sama juga pertemuan, misalnya topik KPIM. 1 semester ini udah dibuat, jegrek. Pas kamu hadir, kamu di PJ ngobrol, kok banyak yang cerita tentang hal ini ya? Kok banyak yang curhat tentang hal ini ya? Ini kita perlu bahas deh. Ya udah, hapus satu, ganti yang satu. Karena kita lihat itu perlu. Ya nggak apa-apa juga kan? Karena yang memuridkan mereka siapa? Bukan program planning kita. Kita yang melakukan program itu. Dan kalau kita lihat itu nggak cukup atau nggak sesuai, teman-teman, cekatan, inisiatif, tanggung jawab, perjuangkan yang terbaik. Nangkep ya? Nangkep. Semoga semakin kebayang gitu. Kalian diminta bergumul ngapain sih? Oh teman-teman, itu sebenarnya perjuangan yang sangat indah. Tetapi saya akan bilang perjuangan yang melelahkan, tapi perjuangan itu sangat-sangat indah. Belajar firman. Nah ini aku juga mungkin di lain waktu ya bahas lebih detail. Mungkin kalau awal-awal firman saya nggak bisa langsung bahas PA di masa pandemi gini ya. Saya akan gimana caranya 5 menit bahas firman atau 10 menit bahas firman. Siapa bilang nggak bisa? Bisa kok 10 menit bahas firman. Saya tampilin satu ayat, kemudian satu terjemahan. Kemudian saya bilang, mari baca ayat ini. Kemudian saya akan tanya, dari ayat ini Tuhan seperti apa yang kamu ingat? Dia sudah merenungkan firman. Dia sudah belajar firman. Dia sudah belajar apa artinya membaca dan mengolahnya. Mungkin nggak seperti gambaran kita ya, bahas nomor 1, nomor 2, sampai aplikasi. Tapi karena pertemuan awal kita belum kenal, relasi belum dalam, ya nggak apa-apa. Nanti perlahan-lahan barulah kita bisa bikin diskusi yang lebih panjang dengan beberapa pertanyaan penggalian. Itu pun kalau kalian punya bahan-bahan yang jadi, perlu sesuaikan. Jangan mentah-mentah diikuti. Lihat pertanyaan mana yang masuk akal, pertanyaan mana yang sebenarnya udah dibahas. Kalau nanti waktu jawab nomor 1, nomor 2 udah kebahas, kalian nggak perlu bahas nomor 2 lagi kan. Lengkap aja bahas nomor 3. Karena tujuannya membahas firman, bukan menggenapkan bahan. Teman-teman, hal-hal seperti itu kepekaan itu yang kita mau perjuangkan. Oh, teman-teman, kalau kalian sadar, akhirnya kita akan mengerti pelayanan itu sangat merdeka. Merdeka gitu, kepekaan dari Tuhan, beban kita untuk peduli, kira-kira dia butuh apa. Kita akan perjuangkan. Atau contoh yang terakhir tentang aplikasi atau bikin komitmen gitu atau belajar tadi murid yang bersaksi atau murid yang melayani biasa melalui proyek ketaatan. Nah, kalau proyek ketaatan, kalau pertemuan awal biasanya jangan suruh macam-macam. Saya nggak akan pernah suruh tuh. Oke, kita 1 teduh ya seminggu. Wah, rada susah kalau dari pandemi gini. Proyek ketaatannya itu mungkin ya udah, yuk kita PJ kali ini datang bareng-bareng yuk. Tapi nanti bikin posting apa yang dinikmati di IG. Dari awal belajar bersaksi. Nanti kalau udah lebih normal, baru kita latihan aplikasi bareng, kita saat teduh bareng. Ya udahlah, daripada seminggu saat teduh, nanti kasih tahu ya kapan bolong. Ya udah yuk seminggu kita saat teduh bareng setiap jam 10 sampai jam 10 menit. 10 menit tiap malam jam 10. Siapa sih udah tidur? 10 menit Zoom meeting, aku baca firman, apa yang kamu responin, tutup doa, amin, dadah. Ada yang mau ngobrol, kalau ada yang masih mau leha-leha ngobrol-ngobrol hari ini kayak apa, nyicil relasi. Tapi kalau yang udah mau tidur atau ngerjain tugas, nggak apa-apa, dadah. Lebih jelas begitu, bikin belajar bersaksi, belajar melayani. Daripada cuma disuruh saat teduh sana, datang. Gimana? Bolong berapa? Teman-teman, saya berdoa gitu ya, teman-teman, kalian yang ngalamin sulitnya masa pandemi, kalian ngalamin betapa nggak mudahnya berjuang sendirian, mari hadir. Mari tolong mereka. Kalian tahu tujuannya kemana, kalian bangun jalannya ke sana. Kalian akan bilang, Bang Rey enak, Bang Rey kan udah pengalaman, pelayanan mahasiswa, udah tahu mesti ngapain dan sebagainya.
Teman-teman, saya akan bilang, kalian adalah orang terbaik, misionaris terbaik bagi mahasiswa di Prida. Secanggih-canggihnya saya nggak akan pernah bisa mengerti pengalaman kalian di Prida saat ini seperti apa. Kalian yang punya modal itu, dan itu modal yang sangat besar. Jadi, doakan, coba gumulkan, dan kalau memang Tuhan panggil dalam berbagai bagian pelayanan, mungkin itu pemimpin kelompok kecil, mungkin itu pengurus persekutuan, atau apapun itu, kalian bisa melihat apa sebenarnya yang kita perjuangkan. Aku berhenti sampai sini. Amin. Aku nggak tahu apakah mungkin ada waktu perlu tanya jawab dari MC. Kalau memang nggak ada atau sudah cukup, aku akan tutup dalam doa ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin Bang Ray bisa tutup dalam doa, Bang. Oh, oke. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adikku, bagi rekan-rekanku di tempat ini, mereka yang sedang bergumul dan mendoakan panggilan pelayanan mahasiswa yang begitu mulia ini. Satu hal yang aku mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berjalan maju sendirian. Jangan biarkan mereka berpikir mereka mampu tanpa Tuhan. Tolong kami untuk juga terus bertumbuh menjadi murid yang mencintai Tuhan, yang call to Him, datang kepadamu, yang mau mengiring Tuhan, mengenal Tuhan, dan dari situ kami mengerti panggilan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami rindu jatuh bangun hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kami layani. Mereka boleh melihat bahwa mengikut Tuhan itu nyata. Mereka nggak sendirian. Kita berjalan bersama. Kita berjuang bersama. Kami rindu itu yang boleh dimengerti. Dan kami berdoa, kalau memang Tuhan panggil, berikan keyakinan, berikan kuasa, kesanggupan untuk kami boleh mengerjakan bagian kami ataupun pergumulan tangan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang Ray untuk sharing firman sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Oke teman-teman, sebelum kita aku minta dengan kasih Kak Dev untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur telah mendengarkan sebagian dari isi dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk mendengar, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan, Bang Ray Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang baik Bang Ray lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil, dan kiranya juga Tuhan selalu menjaga kesehatannya, dan Tuhan memberkati juga pemimpin kami Tuhan, Kak Jun dan juga Bang Budi. Kiranya Tuhan selalu menjagai mereka, melindungi, memberikan kesehatan selalu yang daripada-Mu Tuhan untuk mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia, terlebih Tuhan di Indonesia Tuhan, di mana angkanya semakin menaik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mampu Tuhan menyembuhkan segala orang yang terinfeksi virus COVID ya Bapa. Kami percaya Tuhan kesembuhan Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka dapat pulih dan kesembuhan mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan panggil Tuhan yang terinfeksi COVID-19, kami percaya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa bagi pengurus
yang sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dapat melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan setiap pengurus Tuhan boleh memberi yang terbaik lagi untuk Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan regenerasi Tuhan. Kiranya Tuhan yang melancarkan semuanya Tuhan, setiap segala apapun Tuhan yang kami rencanakan, kiranya semuanya Tuhan campur tangan agar semuanya boleh berjalan sesuai kehendak dan rencanamu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap kesiapan calon pengurus Tuhan. Kiranya Tuhan yang menilik hati mereka, biar mereka boleh siap dan bertanggung jawab untuk melayani-Mu ya Bapa, untuk memberi yang terbaik bagimu. Dan kiranya juga kami berdoa Tuhan untuk kesiapan calon PKK. Kami juga percaya Tuhan yang mempersiapkan setiap hati calon PKK Tuhan untuk boleh melayani setiap AKK yang akan dipercayakan kepada mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk studi dan perkuliahan Tuhan setiap mahasiswa Okrida. Kiranya kami juga boleh bertanggung jawab untuk memberi yang terbaik bagimu Tuhan dalam perkuliahan yang kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan yang daripadamu, dan kerendahan hati selalu ya Bapa untuk selalu mengandalkan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Delv untuk doa syafaatnya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai ke penghujung ibadah kita. So aku meminta teman-teman kita semua untuk mengangkat satu lagu pujian, lagu penutup, yaitu Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak ku pandang di selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oke, aku minta dengan kasih Bang Rey untuk membawa kita dalam doa penutup dan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang boleh kami renungkan, apa yang boleh kami bahas, bukan hanya pembinaan ini, tapi juga beberapa pembinaan sebelum maupun juga setelahnya ke depan, menolong kami melihat bahwa Engkau Tuhan yang mau berjalan bersama kami, yang mau memperlengkapi, memanggil dan menyertai, memampukan dan menopang kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami masih akan terus mendoakan, menggumulkan panggilan Tuhan ini, maka berbicaralah, nyatakanlah maksud dan kehendak-Mu, dan kuatkanlah kalau memang Tuhan sungguh memanggil dan mempercayakan kami untuk panggilan yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan juga kegiatan kami setelah ini, ataupun aktivitas lain ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku persilakan teman-teman untuk satu dulu sejenak. Oke, saat sudah selesai, ini kita akan berikan apresiasi dulu terhadap pelayan-pelayan yang mengumpulkan pada hari ini. Ada well-nya ada Grazia dan juga pembicara ada Bang Rey, dan juga berterima kasih juga kepada panitia regenerasi yang sudah menyiapkan calon ibadah untuk pembinaan hari ini. Untuk pengumuman, mungkin juga semangat untuk kampus 1 yang sebentar lagi akan menghadapi UAS, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, dan juga memberikan integritas agar semuanya dalam rencana dalam Tuhan. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk melaksanakan 5M untuk prokesnya, dan juga jangan lupa untuk mendaftarkan diri untuk vaksin. Untuk pelayan-pelayan dipersilakan jangan meninggalkan room dulu karena kita akan doa pelayan dulu. Untuk pemilihan selanjutnya akan diinfokan secepatnya, jadi stay tune aja guys. Mungkin itu aja dari aku. Apakah ada tambahan dari Bang Budi ataupun Kak Junita? Dipersilakan. Cukup deh. Kalau dari saya sudah cukup. Dengan terima kasih buat hambanya Rey yang sudah mengingatkan kembali, dan terima kasih melayani, dan yang sudah join tetap sehat selalu. Ada Jun tambahan Jun? Nggak ada. Masih Rey untuk pelayanannya. Oke, terima kasih Bang Budi dan Dita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Sebelum live dulu teman-teman, kita mau foto bersama dulu teman-teman. Oke. Jadi yang boleh siap. On cam, yang nggak berrekaman. Hampir aja Pak. Oke, silakan. Teman-teman yang ada halangan sama sinyal bisa open cam ya teman-teman. Oke, sudah cukup banyak nih yang buka kamera. Kalau di aku ada 2 slide, jadi nanti teman-teman senyumnya 2 kali gitu ya, dua foto gitu ya. Aku mulai dari slide pertama dulu. Teman-teman mungkin boleh segmen reaction-nya mungkin, atau apa gitu, senyum terbaik gitu, senyum student atau apa gitu ya. Oke, aku mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Bentar. Aku lanjut ke slide kedua. Siapin lagi senyum terbaiknya. Siapa tahu kan masuk ke slide 2. 3, 2, 1. Oke. Sip. Sudah teman-teman. Guys. Oh iya, di kolom chat aku ada kirim link absen, mungkin teman-teman bisa kalian isi ya sebelum live room ujungnya. Oke, sudah saya pakai.